Jadi itu kesanggupan cukup. Cuma dalam tanah sebagian sini, bagian ini luar biasa cantiknya, beautiful. Ya, tuh orang sampai dolong-dolong tuh tanah. Wah, siapa yang mau roba itu? Saudara-saudara dan saya. Betul kan? Nah ini ungklap, kita coba tata demikian. Coba lihat. Di sini tidak ada kelapa. Sana banyak kelapa. Kalah ya ini Amerika. Tapi DP buah banyak di sini. Don sekolah, soalnya di sini. Orang cukur di sana, di sini tidak perlu cukur. Bikin santang di sini, gampang sekali. Tak, sudah santang. Orang mesti kupas deh kelapa pun cukur. Ya. Hebatnya. Ya. Tapi tuh kelapa yang ada di sini dari sana. Jangan main-main, saudara. Ini di depan rumah kami. Manggis di sebelah kiri kanan. Kanari di depan. Ya. Lihat. Kelapa di sana sini. Cukup bagus. Ini trompet gereja. Gereja sebelah kanan menampung hampir 1.700 lah. Kalau full ya. Jadi kami tidak bisa lagi menampung mahasiswa yang 3.000-an. Jadi di gereja di Ungklap itu kita memiliki 1, 2, 3, 4 ya. 4 gereja. 4 bukan gereja, tempat ibadah. Sebab pertama ini gereja, kedua dining sudah jadi gereja, is hall, dan juga ada ruangan untuk SMP, SMA, SD mereka beribadah. Luar biasa perkembangannya. Nah ini ke arah asrama, dari ini pandangan dari dining ke arah asrama pria. Ini ruangan kuliah yang dulu saudara lihat 1 tingkat, sekarang sudah 5 tingkat. 5 tingkat. Ada 5 tingkat. Ya. Dulu baru 1 tingkat, sekarang sudah 5. Dan sudah tambah lagi dengan ruangan-ruangan yang lain. Tambah dengan ruangan-ruangan yang lain. Coba lihat saudara. Bagus toh? Kalau di sini semua mati terumpu. Di sana dar mati terumpu. Yang mati di sana kebanyakan orang-orangnya. Di sana semua mati, di sini masih hidup. Nah, itu tuh luar biasa. Tapi di sana rumput nak mati. Cukup baik. Cuma ada beberapa. Itu ruangan sana adalah ruangan darurat dulu. Sekarang itu sudah almarhum. Tidak ada lagi ruangan itu. So, sudah diganti dengan bangunan permanen. Ruangan kelas ditambah lagi. Ditambah di sana. Cuma jalan-jalan. Cukup bagus ya. Cuma membangkitkan semangat saudara. Ini pohon beringin di tengah kampus. Hah? Ini bukan musim fall ini, bukan. Ini memang angin tiup rumput dari atau daun dari beringin ini. Nggak pernah DP. Tetap ada daun. Sini kelihatan lain kali bagus, lain kali nggak bagus. So sekarang tuh pohon-pohon semakin kurang bagus. Kelihatan semua sudah terbakar. Kelihatan. Mati tapi hidup. Ya, ini di sana memang kelihatan hidup terus. Kelihatan hidup dan hidup. Ini pohon-pohon di sini kelihatan mati tapi hidup. Orang lain kali di sana hidup tapi so mati. Oke, saudara-saudara, kita lihat di sini. Barangkali ada beberapa foto pohon kanari yang di sebelah ini. Besar kan? Besar pohon kanari. Karena turun ke jalan. Kita tanam sekarang pohon, ribuan pohon. Tanam di Ungklap, penghijauan. Ribuan. Dibantu oleh bupati-bupati. Bupati dari Minahasa Tenggara memberikan bantuan 1.500 pohon. Dari Bupati Minahasa Utara 3.000 pohon. Tanam aja. Kenapa kami tanam? Barangkali kami tidak akan nikmati.
tapi nanti anak cucu kita yang nikmati. Oh, torampe opak kutean tanah. Ya. Jangan saudara-saudara ada di tempat ini ya lupa batanang diungkapkan di mana-mana. Ya. Ini pemandangan. Anda lihat ini pemandangan bola kaki, lapangan bola kaki. Di sebelah kiri sana adalah tennis court untuk 2 lapangan. Tiang-tiangnya sudah berdiri, tinggal mau tutup, mau bikin indoor. Bapak Gubernur sudah bantu sebagian, nanti saya mau minta lagi. Kebetulan dia sahabat saya. Itu satu tiang itu besar biayanya. Itu ada 18 tiang. Dia sudah hampir 300 juta. Saya bikin. Terlalu dong, mungkin ya, 100 tangki ke bawah. Besar mesinnya. Siapa tahu ada bantuan dan saudara terserah, tapi tidak ada paksaan. Yang hobi-hobi tenis saja. Dari dekat mungkin ini Indonesia. Aku cinta Indonesia, saudara. Ini cuma sebagian dari Indonesia. Nah, ini lapangan tenisnya sudah dipakai untuk main-main, tapi mau ditaruh indoor. Kebetulan Bapak Gubernur hobi tenis, saya main-main tenis dengan dia. Jadi nanti kalau selesai, saya undang dia bermain. Ya. Siapa menang harus memberi hadiah kepada yang kalah. Nah, ini istri saya dan kawan-kawannya, saudara boleh lihat. Tenang. Di sini ada mobil, di sana ada mobil. Saudara pikir di sana tidak ada mobil. Ketinggalan ini, tidak ketinggalan. Sebab itu karena saudara-saudara juga sebagian. Nah, ini saudara Sengke ini, pembantu rektor 2 dan bagian finance, main pingpong. Rame juga saudara. Ya, Bapak Manuel Kesam bilang, kalau orang di Indonesia, kalau di sini katanya senang, mar susah. Tapi di Indonesia susah, mar senang. Mana saudara mau pilih ya terserah. Yang penting keduanya ada senang. Yang ini ada hari-hari macam-macam. Cuma itu yang foto yang saya bisa dapat dari komputer saya sebelum khotbah, jadi supaya saudara boleh ada pandangan sedikit mengenai Indonesia dan dapat ingat pulang, begitu, ingat. Nah, ini teman-teman yang lain ada. Ini pada Bapak mantan rektor, Bapak Dr. Sepang. Kita sementara bersenang-senang di kesusahan dan kesenangan yang ada. Oke? Oh, apa ini? Oh, lepas dia. Tuh, sahabat. Nah, oh. Lepas. Oke? Judul khotbah kita sahabat ini supaya keras dikit, adalah saya waktu yang lalu sudah khotbah di California dan juga saya khotbahkan lagi di Michigan sebab berbeda pendengar. Saya khotbah di California 2 minggu lalu dan di Colorado 3 minggu lalu. Di Colorado saya tidak khotbah. Saya khotbah di California dan di Michigan dengan judul sudah didengar oleh pendeta Warren yang judulnya Pak Soleh. Soleh kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia Saleh.
Tapi karena ada yang lain di sini yang sudah dengar, selalu khotbah bapak-bapak aja judulnya. Jadi saya pikir, kita khotbah lain juga hari ini. Yang judulnya Ibu Ita. Jadi tadinya Bapak Saleh, Pak Saleh, Pak Soleh. Sahabat ini kita khotbah Ibu Ita. Ita. Nama yang tenar sekarang ini. Ya, luar biasa nama ini. Banyak sekali nama Ita. Sebenarnya namanya lain tapi dipanggil Ita. Ita, banyak itu di Indonesia, banyak, Manado banyak. Ibu Ita. Ini Ibu Ita, kependekan sebenarnya namanya. Sebab ini tercatat di dalam Kisah pasal 9 ayat 36 sampai 42. Ya. Namanya Ibu Ita. Ya. Selalu laki-laki, perempuannya ada. Karena apa? Ayat ini kita baca. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus apa? Berdiam diri. Dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jadi sesuai hukum Taurat, ibu-ibu harus apa? Diam. Berdiam diri, ya gitu ya. Ini hukum Taurat, saudara-saudara. Harus berdiam diri. Aroma Manado bilang harus cup, harus diam. Harus diam diri. Ya. Tapi masalah ini ibu-ibu. Karena menurut penelitian, siapa lebih banyak bicara? Laki-laki atau perempuan? Yang ada kemampuan untuk berbicara. Ya, perempuan. Mereka krisis kalau tidak bicara. Ya. Yang paling banyak gosip siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau laki-laki banyak gosip berarti dia apa? Saudara yang bilang. Kalau tidak jadi perempuan, dia ke perempuan-perempuanan. Ya. Ya. He is feminist. Ya. He is feminist. Kalau Indonesia bilang, dia itu ayu. Yang laki-laki itu kelihatan ayu. Ya. Tapi di Alkitab katakan bahwa wanita itu harus diam diri. Karena ini ayat, maka banyak perempuan dikasih yang berdiam. Tapi apakah demikian? Ya, apakah maksud ayat itu demikian? Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Jadi kalau perempuan mau bicara di perkumpulan jemaat adalah tidak apa? Tidak sopan. Kalau bahasa Manado bilang apa? Nintau. Orang bilang DP pahit, orang apa suteto. Ya? Ayam suteto katanya. Maaf yang lain yang bukan orang Manado, maaf. Tolong tanya di sekitar saudara apa maksudnya. Jadi kelihatan berdasarkan ayat ini, maka kasihan yang wanita-wanita ini tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara. Apa demikian maksud Alkitab? Apa perempuan menjadi kelas 2 dalam penginjilan? Ini kita mau lihat ini. Pengalaman dari Ibu Ita ini. Ibu Ita ini luar biasa saudara-saudara. Ya. Tapi kita lihat dulu latar belakang ini. 1 Korintus pasal 14 ayat 28. Jika ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ini berbicara kepada laki-laki. Dia bilang, kalau tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah dia berdiam diri juga. Ya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan mesti berdiam diri. Kalau tidak ada yang mau dia bicara. Dulu, di zaman dulu, di abad pertama itu, hanyalah kebanyakan laki-laki yang berpendidikan. Jadi perempuan cuma di dapur, di dalam. Tapi karena ada potensi bicaranya besar, mereka bicara. Ini tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa, tetapi potensi besar mau bicara, besar. Jadi dia omongannya apa? Kosong. Tapi waktu dia bicara omongnya kosong, tersalur dia punya
gaya bicara, dia punya talenta ada. Apa itu membangun? Tidak membangun, mengacaukan. Sampai bilang lebih baik dia apa? Diam, karena orang itu tidak terdidik. Yang paling banyak terdidik adalah laki-laki. Laki-laki. Jadi kalau mau bicara, tanya dulu Pak laki-laki. Pak, apa kau tidak bermaksud ini? Oh, enak, bisa. Tapi kalau belum tanya laki-laki, kok kemudian bicara bagaimana? Tidak sopan. Ya. Tapi ayat ini juga mengatakan, laki-laki juga kalau tidak tahu menafsirkan, harus bagaimana? Diam. Jadi, Rasul Paulus mengatakan, ya, Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 3:28, dia bilang, dalam hal ini, dalam hal apa? Menjadi pengikut Kristus. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki, dan tidak ada apa? Perempuan. Karena semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita dalam ibadah kepada Kristus, Rasul Paulus dia konklusikan, tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Maksudnya apa? Sama di pemandangan Tuhan. Cuma seringkali orang bikin tidak sama. Karena memang ada kecondongan dari wanita ini, banyak bicaranya, walaupun belum siap, tidak ada persiapan. Dianjurkan dalam Galatia ini dan tulisan Rasul Paulus, siapa yang mau berbicara, harus siapkan pembicaraan. Supaya boleh menguatkan iman dari para anggota. Jadi bukan cuma laki-laki, bukan cuma perempuan yang mesti berdiam. Sampai kepada apa? Laki-laki. Kalau dia tidak ada apa-apa dia mau bicara, berarti dia mau bicara yang kosong-kosong aja. Jadi kalau mau bicara di hadapan jemaat, anjuran Rasul Paulus harus ada persiapan. Nah ini siapa itu Ibu Ita? Namanya apa? Tabita. Tabita kalau sekarang dipanggil Ita. Ita, nah ya itu. Ibu Ita. Jadi kita bilang Ibu Ita. Tabita. Dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Kata Yope, dalam bahasa aslinya, dia berarti cantik. Itu kata. Jadi itu di kota cantik. Ya, di kota cantik. Ada seorang ibu yang bernama Ibu Ita. Tabita. Dia dalam bahasa Yunani adalah Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Luar biasa. Ibu Ita ini, dia bukan evangelis ulun, bukan. Tapi hanya dia di dalam seluruh perjanjian baru yang mendapatkan gelar seorang murid. Cuma dia. Kenapa bukan Maria ibu Yesus? Atau Priscilla dan apa itu ya? Mengapa bukan mereka yang dapat gelar murid Yesus? Tidak, cuma dia aja. Apa luar biasanya ini Ibu Ita ini? Sampai dia mendapat gelar seorang murid perempuan. Dan untuk kata itu saja dibuatkan untuk Ibu Ita. Kalau tuh murid-murid lain ada banyak laki-laki. Tapi ini kata ini digunakan hanya untuk Ibu Ita. Luar biasa. Seluruh perjanjian baru, seluruh Alkitab, hanya dia yang mendapat gelar seorang murid perempuan. Yang bernama Ita. Ya, Ita. Dan sebentar kita lihat apa arti Ibu Ita ini. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. 1 Timotius 2 ayat 9-10. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ibu Ita tinggal di kota apa? DP nama apa? Bahasa Indonesia? Cantik. Karena dia hidup di kota cantik, dia harus tampil cantik.
Dan saya rasa ini Ibu Ita ini cantik. Nanti sebentar kita lihat ayat itu, ya. Memang Alkitab katakan bagaimana, saudara-saudara? Ini ibu-ibu mesti bagaimana? Hendaklah ia berdandan dengan apa? Pantas. Apalagi? Sopan dan sederhana. Istri saya seringkali dia bilang, saya suka baju yang sederhana. Saudara, itu sederhana. Itu model tidak norak. Murah atau mahal? Ya? Mana lebih murah? Yang norak atau yang sederhana? Yang sederhana. Yang main-main ini. Sederhana. Tampil, ya. Dia bilang, harus tampil dengan pantas, sopan, dan sederhana. Rambut atur baik-baik. Ya. Kemudian, berdandan dengan perbuatan baik. Harus tampil cantik luar dan cantik apa? Dalam. Mana lebih saudara laki-laki, mau tanya ini laki-laki. Mana lebih kamu suka? Cantik di luar atau cantik di dalam? Saudara, nggak usah tanya saudara pengaribuan sebab belum ada pengalaman. Bagaimana saudara Jamie? Bagaimana? Luar dalam. Kalau mau pilih satu yang mana? Dalam. Sebab tuh luar gampang tagaris. Kalau celaka, kalau saudara laki-laki cuma lihat, oh DP hidung tuh gagah kok. Kalau celaka, tagak. Habis semua tuh hidung. Bagaimana? Masih mau sayang? Ya. Cantik keluar, muda, lenyap. Betul tuh. Kalau saudara masih muda, biasanya orang bilang begini, waduh, cantik sekali ya. Kalau semulai tua bagaimana? DP muka kalau masih muda orang bilang, cantik mukamu. Cantik, oh gagah sekali. Tapi kalau semulai tua, pegangan apa rambut? Kayak pegangan apa tas? Pegangan apa baju? Pecapatu pegangan. Bagaimana tuh muka saudara? Hah? Hah? So lewat itu. So lewat. Tapi, kenapa kita mencintai ibu kita? Mengapa? Apakah kita mencintai ibu kita karena dia apa? Karena kecantikannya? Atau kecantikan dalam? Kalau ibu kita mulai ada keriput kiri kanan, apa kita mulai benci dia? Makin dia keriput, makin kita sayang. Makin dia bongkok karena dia mengangkat beban berat untuk kemakmuran kita. Kita makin sayang dia. Ya. Ada cantik luar dan cantik apa? Dalam. Dan ibu Ita, contohnya. Dia adalah seorang wanita yang cantik luar, cantik dalam. Kita baca di dalam Kejadian pasal 39 ayat 6b. Adapun Yusuf itu, kenapa sampai istri Potifar senang dia? Adapun Yusuf itu, manis sikapnya, cantik luar atau dalam itu? Dalam. Manis sikapnya. Dan elok parahnya. Siapa yang nggak mau tertarik dengan dia? Itu betul saudara Jamie katakan. Dua-dua, betul tak? Yusuf memiliki hal yang sama. Dia manis sikapnya dan elok parahnya. Siapa yang mau memiliki itu? Saya suka. Ya, saya suka. Saudara juga suka. Manis sikapnya, elok parahnya. Wah, siapa tidak suka ini? Saya suka, biar 10 liter ke anak begini. Tambahkan leading 1. Ya. Wah, senang. Kita senang. Kenapa kita menyenangi senyuman dari seorang bayi? Sampai jam berapa turun di sini ya? Terus, saudara belum lapar? Sampai selesai? Sebab kalau saudara pas itu semua berhenti saja. Karena ini kan menyangkut, mungkin saudara sudah lapar. Dan apa-apa yang sudah lapar boleh meninggalkan tempat. Kita akan jalan terus sedikit sampai selesai ya. Oke? Mengapa ini bayi-bayi ini? Coba lihat tuh senyuman dari anak sana. Bikin-bikin gitu atau menurut saudara tuh senyum bikin-bikin?
Saudara nih, kalau saudara mau jadi pegawai bank, mesti latihan senyum. Dan mesti tahan sedikit. Biar saudara hati bangka, kalau orang Manado bilang, hati bangka, hatinya susah, geram. Ya, karena ulah dari konsumen ini, dia membuat macam-macam ulah sampai saudara memang sudah marah luar biasa. Tapi dia latih mesti apa? Senyum. Dan mereka disuruh latihan. Angkat sisi kanan kiri, tahan 7 detik. Tahan berapa detik, saudara Tomeng? Berapa detik? 7 detik. Sebab dia anggap kalau 7 detik itu natural. Dia anggap kalau cuma gini, itu tidak natural. Mesti tahan 7 detik katanya. Selamat pagi. Good morning, sir. How are you? Welcome to our bank. Tahan berapa? Ini senyuman profesional. Tapi ini profesional, saudara. Nah, ini adalah cantik keluar, cantik dalam. Bagaimana saudara punya senyuman? Ya. Bagaimana tabiat kita? Cantik keluar, cantik dalam. Bagus kalau keduanya. Betul lah? Ada lagu yang dinyanyikan oleh jemaat di Manado. Sukacita kami semua. Sukacita tapi muka tak kabal gini. Kalau boleh ada 2 ton kasih lah kabal. Ya. Suaranya bagus, tampilannya kurang bagus. Saudara pelatih lagu, saudara Romulus, kalau menyanyi mesti sesuai dengan isi lagu. Kalau sukacita, mesti bagaimana? Harus nadanya mesti apa? Mesti semangat. Sukacita kami mesti begitu. Nah, tidak tampil betul, ya. Ini Mona ini, siapa tidak mau memiliki anak seperti ini? Dan senyuman seperti ini sangat menghibur. Sudah capek-capek kita kerja, kita lihat anak kita, bahasa ini anak-anak, senyumnya, wah kita tahu senyumannya tidak ada yang munafik. Ya. Senyumannya memang polos, sepolos hatinya. Ini yang kita butuhkan. Dan Tuhan mau ajarkan kita, jadilah seperti apa? Anak-anak. Jadilah seperti anak-anak. Tampil cantik luar, cantik dalam. Kalau dia sakit bagaimana? Bagaimana kita orang tua? Kita usahakan supaya dia apa? Sembuh. Di sini banyak sekali buah-buah di Amerika Serikat. Oh, ini. Luar biasa ini. Ini buah ini. Buah apa namanya ini? Semangka. Luar biasa. Semangka. Isinya manis atau tidak manis? Dan mana saudara tahu manis? Ya? Iya, dari mana saudara? Kalau ada tertutup begini, manis atau tidak manis? Tergantung. Ya, kita harapkan di dalam apa? Manis. Siapa mau beli buah begini? Cantik keluar, busuk dalam. Saudara suka itu? Cuma mau jual 25 sen. Tidak mau, saya tidak mau. Biar lipat sen mau, apalagi mau beli. Ya. Oh, apa ini? Cannot locate the server. Oh, ini ada kesalahan ini. Bahaya ini. Tiba-tiba ini mungkin ada. Ada. Mesti disegi begini tuh. Oh. Oke. Oh. Next saja. Next. Maunya begitu kan? Potong itu, cek. Kita lihat, waduh. Cantik keluar. Cantik dalam. Kelihatan bagus di luar, manis di dalam. Saudara Advent, manis di luar, manis di dalam. Bukan Advent di luar, absen di dalam. Ya. Begitu kan? Hei, tapi orang beli begini bisa saja ada di dalam apa? Busuk.
Banyak kali kami beli durian, bagus di luar, padahal ada cacing yang sudah masuk ke dalam, tidak kelihatan. Setelah dibuka, waduh, cantik keluar, busuknya di dalam. Ya. Kita tidak mau yang begitu. Kita mau yang bukan juga, ini buah ini bukan untuk maksud lain. Ada orang bikin begini. Ini buah, dia sudah bikin cara. Kita hidup di atas dunia bukan dengan maksud lain. Ya, ada maksud Tuhan. Kita cantik luar, cantik dalam, ada maksudnya untuk jadi berkat bagi sesama manusia. Bukan bikin model begini. Jangan sia-siakan kecantikan luar dan kecantikan dalam yang Tuhan telah berkati kepada saudara. Ibu Ita memberi contoh kepada kita, ya. Seharusnya harus begini. Seharusnya kita nikmati. Cantik luar, cantik dalam, kita nikmati. Ya, gitu. Oke. Di Yope ada seorang wanita bernama Tabita. Itu ini bahasa Indonesia sehari-hari. Ia seorang yang percaya kepada Yesus. Namanya di dalam bahasa Yunani ialah Dorcas, yang berarti apa? Rusa. Ia selalu saja melakukan hal yang baik dan menolong orang-orang miskin. Kalau sekarang, kalau wanita cantik, orang bilang, she is a rose from Langoan. Rose van Langoan, kalau bahasa Belanda bilang, ya, Rose van Langoan. Artinya dia bisa cantik atau buruk itu. Cantik. Sekarang kita mau coba lukiskan wanita itu, dia seperti bunga, ya, bunga. Dia mawar dari Langoan, ya, mawar dari Langoan. Bunga Rose van Langoan. Kalau dulu bukan. Kalau wanita cantik tidak diumpamakan dengan bunga, tapi diumpamakan dengan binatang-binatang. Begitu pula dengan laki-laki. Ya. Kalau dia bilang rusa, dia adalah si rusa. Berarti cantik dia. Jadi saya lihat si Tabita ini, Ibu Ita ini, dapat nama rusa. Ya. Dia dipanggil rusa. Berarti dia ini apa? Cantik. Si rusa. Mari kita lihat. Kalau saudara tidak percaya, baca ayat-ayat ini. Ya. Kidung Agung pasal 29. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Wah, kekasihku seperti kijang atau anak rusa. Berarti untuk mengidamkan kekasih, kita mengidamkan seorang wanita yang seperti kijang atau seperti rusa pada zaman dulu, bukan mawar. Jadi Ibu Ita ini cantik. Secara fisik dia cantik. Amsal 5 ayat 19. Rusa yang manis, kijang yang jelita. Wah, jadi Nona itu kalau bilang rusa yang manis, kijang yang jelita, wah, cantiknya luar biasa. Dan Ibu Ita, Tabita atau Dorcas artinya rusa. Jadi ibu yang mendapat nama si rusa van Yopa. Rusa dari kampung cantik. Atau si cantik dari kampung cantik. Tapi dia bukan cuma cantik secara luar. Istri saya suka memasak. Kalau sudah mau tahun baru, biasanya ada kue mentega. Ya, kue mentega. Kue apa yang biasa dibuat? Ada yang bentuknya seperti daun, apa namanya itu? Nastar. Seperti nanas itu dalam tuh. Aja yang tahu. Jadi bagaimana caranya? Jubi begini. Sekarang pertanyaan, jubi atau enggak jubi, apa beda dia punya rasa? Sama. Mengapa mesti jubi? Supaya kelihatan apa? Kelihatan cantik luar dan enak dirasa. Dia jubi dari satu Malang, ada jubi begini. Saya pulang dari bermain badminton, wah sudah lapar sekali. Saya lihat, wah ini
kue mentega ini. Ini kue mentega ini. Ya. Wah, sedap. Dapat lihat sedap sekali dia bikin. Ambil kemarin itu dia ada cubi-cubi so lama sekali cubi-cubi. Makin kecil makin bagus, betul tak? Jangan cubi besar-besar begini. Dia makin kecil makin bagus, ya. Jadi kecil. Saya ambil satu, nyandak lihat DP cubi. Ada cubi-cubi. Bagaimana istri-istri? Senang atau tidak? Hargai sedikit lebu itu terampai usaha. Tengok-tengok akan dulu tuh cookies baru isi ke sana di dulu. Ini enggak tengok-tengok sudah ambil begini langsung. Ya. Loku kamari ambil banyak-banyak. Bukan main itu. Itu usaha yang sekian lama tidak dihargai. Nah, laki-laki begitu. Baru seringkali kita laki-laki bilang, "Kenapa kok pelan dan cepat?" Oh, sama jodoh, yang penting semua masuk di puruk. Ya. Tapi wanita ini maunya tampil cantik, tampil bagus, dan rasanya enak. Jadi pertama-tama laki-laki harus datang ke rumah dan puji itu istri. Bagus sekali ini cookies ini. Sebab wanita itu mereka sangat senang kalau ada yang bicara-bicara. Ya, kalau suka bicara. Sebab wanita itu Tuhan telah ciptakan dengan audio. Kalau laki-laki dengan visi, dengan visual. Jadi kalau laki-laki, dia lihat wanita cantik, dia ikut tertarik, biar dia kelakuan betul. Betul kan? Laki-laki tertawa, padahal betul begitu. Betul itu, enggak betul. Coba lihat wanita cantik. Pepatah Cina bilang, sedangkan pahlawan sementara menuju medan perang, kalau ada wanita cantik di gerbang, mereka akan tunggu sebentar. Padahal sementara perang, tengok oleh begini. So, laki-laki tertarik dengan apa? Visual. Sedangkan perempuan, biong sekali ini perempuan. Bodoh betul ini perempuan. Dia fasung sekali, cantik sekali. Nah, apa kamar ini laki-laki? Ya, kasihan. Mau bilang pas-pas di bawah garis kemiskinan. Ya. Di bawah sekali. Kenapa? Karena si laki-laki itu gombalnya begini. Dia jago bicara. Ini playboy. Kalau saudara lihat playboy itu bukan selamanya ganteng, tetapi tahu bicaranya. Gimana caranya? Mau ajar saudara. Yang kamu ini cantik sekali. Dia bicara kepada perempuan itu, kelihatan kamu seperti ini, raut muka dari ibu saya. Perempuan terus, masa? Ya, cantik. Wah, kamu cantik sekali. Setiap kali saya datang sih, hati saya sangat terhibur. Saat rasanya, wah. Itu kata-kata playboy. Dan dia bicarakan itu kepada beberapa wanita. Ya, sehingga wanita menjadi seperti halte bus. Ya, di sana ada, di sini ada. Itu si playboy itu. Karena wanita itu adalah apa? Audio. Jadi harus tahu laki-laki dan perempuan bagaimana menangani dan berhadapan dengan laki-laki atau perempuan. Tabita ini dia cantik. Namanya si cantik, ya, si rusak, ya. Dan perempuan itu banyak sekali berbuat baik. Ya. Kita cepat saja sebelum habis. Kita baca bahasa Inggris. Saudara juga tahu bahasa Inggris. Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which interpretation is called Dorcas. This woman was full of good words and armed deeds which she did. Si Dorcas itu full apa? Full of good works. Of good works and armed deeds which he did. Dia penuh dengan bukan banyak sekali, tapi dia bilang full of good works. Full maksudnya penuh. Apa bedanya dengan kalimat berikut? Full of good works and armed deeds. Penuh kesanggupan, potensi berbuat baik, dan dia armed deeds, dia laksanakan. Penuh dalam dan dia laksanakan.
saudara dan saya penuh apa di dalam ini? Ada banyak tuh penuh gosip. Boleh pencipta-cipta busu di dalam. Ya, bahaya sekali saudara-saudara. Tapi ada banyak yang penuh dengan potensi berbuat baik. Seperti Tabita. Tabita penuh dengan apa? Ini full of good works. Tinggal tunggu mau kalau sudah penuh gimana? Apa jadi kalau penuh? Dia gimana? Tumpah. Tinggal tunggu. Ya, dia siap laksanakan. Apa yang dia di dalam dia keluarkan. Ya, apa yang di dalam dia keluarkan. She is full of good works and deeds. Penuh di dalam dan dia keluarkan. Karena itu dikatakan dalam Galatia 6:10, selama masih ada kesempatan yang baik bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita harus seperti si rusa ini, ibu kita, full of good works.